Di sini saya akan memenuhi tugas terakhir saya sebelum UAS, yaitu mereview semua materi. Yang pertama ada modul forecasting. Apa sih yang dinamakan dengan modul forecasting? Merupakan metode untuk mendeskripsikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series untuk memprediksi masa depan. Hal ini seperti disebut analisis time series yang dalam POM meliputi metode naif, moving, rata-rata bergerak tertimbang. Lalu metode kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana atau regresi berganda. Model ketiga memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntunan dan perkiraan. Tujuan untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk linknya bisa diklik, dilihat ada contoh berupa video ya. Lalu yang kedua ada modul network. Apa sih yang dinamakan dengan modul network itu? Jadi penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model. Model jaringan yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan short trace route. Yang pertama ada minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan dalam suatu tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Misalnya digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa air. Yang kedua ada maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui sebuah jaringan jalan raya. Yang ketiga ada short trace route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk menentukan melalui jaringan jalan raya, jalur terpendek dalam sebuah kota menuju kota lainnya. Ini ada contoh video yang bisa dipelajari. Lalu yang selanjutnya ada project management. Project management digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek yang menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telah dan evaluasi program, dan metode jalur kritis. Keduanya bisa dikatakan merupakan salah kesatuan untuk teknik telah dan evaluasi program. Aktivitasnya berbasis pada jalur atau activity on range. Sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau activity on node. Untuk contohnya sendiri ada di video. Lalu yang selanjutnya ada waiting linears. Apa sih waiting linears itu? Modul ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, minimumkan waktu menggunakan bagi konsumen. Lalu ada 4 macam, yaitu ada single channel single pass, single channel multi pass, single channel single pass, multi channel multi pass. Lalu ada contohnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada modul productivity. Untuk modul ini sebagai radio output atau input, dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dalam jumlah input dan sejumlah
periode waktu. Program POM ini akan menghitung keduanya pengukuran produktivitas, yaitu setiap memasukkan dalam juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya sendiri yaitu menghitung, membandingkan antara hasil yang dicapai, output, dengan keseluruhan sumber daya yang ada digunakan, itu namanya input. Lalu ada quality control, tujuannya untuk menghitung, memonitor dalam memenuhi standar yang efektif, menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah dan akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, untuk diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan. Untuk contohnya sendiri ada 4 soal, bisa diklik. Terima kasih untuk review materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dukung selalu